Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 2 peserta Latsar CPNS 2022 Penajam Pasir Utara Angkatan 90 dengan Coach Ibu Endang Triwahyuningsi SPD MM yang beranggotakan 1. Muhammad Zaunul Arif AMD Kep dari Puskesmas Sebakung Jaya, 2. Devi Kumalasari AMD RMIK dari Puskesmas Penajam, 3. Evi Nur Safitri AMD Kep dari RSUD Ratu Aji Putri Botung. Yang keempat, Inas Ifahni Zarah AMD Kes dari RSUD Ratu Aji Putri Botung. Dan yang kelima, Islamuddin AMD Kep dari RSUD Ratu Aji Putri Botung akan menjelaskan tentang keterkaitan antara wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Sebelum kita membahas keterkaitan antara tiga hal tersebut, alangkah baiknya jika kita mengetahui tentang pengertian wawasan kebangsaan, pengertian analisis isu kontemporer, dan pengertian kesiapsiagaan bela negara beserta contoh-contohnya. Wawasan kebangsaan lahir ketika bangsa Indonesia berjuang membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan. Catatan sejarah perlawanan para pahlawan telah membuktikan kepada kita tentang semangat perjuangan bangsa Indonesia yang tidak pernah padam dalam usaha mengusir penjajah dari Nusantara. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kesatuan atau integrasi nasional bersifat kultural dan tidak hanya bernuansa struktural, mengandung satu kesatuan ideologi, kesatuan politik, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Ada 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia. Ketiga, NKRI berasal dari singkatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdiri dari Sabang sampai Merauke. NKRI berdiri sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika merupakan moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Indonesia, negeri khatulistiwa, dengan keindahan alamnya yang memukau, terbentang dari Sabang sampai Merauke, kaya akan tradisi dan budaya dari setiap suku bangsanya. Oleh karena itu, kekayaan Indonesia harus kita jaga dan kita pertahankan melalui kesiapsiagaan bela negara baik secara fisik, mental, maupun sosial. Untuk mempertahankan dan menjaga Indonesia, berikut saya ulas implementasi kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Menghargai dan menggunakan karya anak bangsa dengan memakai batik. Sebagai wujud cinta tanah air, kita harus bangga pada produk dalam negeri. Dengan melakukan hal ini, kita ikut berkontribusi dalam kemajuan ekonomi Indonesia. Disiplin dan bertanggung jawab dengan datang dan pulang kerja tepat waktu merupakan bentuk dari sadar berbangsa dan bernegara. Mematuhi peraturan perundangan yang berlaku dengan memakai helm saat berkendara merupakan bentuk dari sadar berbangsa dan bernegara. Menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara baik dan benar merupakan bentuk dari setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini juga berkaitan dengan Pancasila, sila pertama,
yang merupakan ketuhanan yang Maha Esa. Rela menolong sesama warga masyarakat yang mengalami kesulitan merupakan bentuk nyata dari rela berkorban untuk bangsa dan negara. Sebagai kemampuan awal bela negara, kita harus menjaga kesehatan dengan berolahraga, supaya badan tetap prima dan kualitas hidup terjaga. Siap berkontribusi untuk negara? Yuk kita mulai bela negara dari diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Muhammad Zaunul Arif. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi analisis isu kontemporer. Berikut adalah mind mapping analisis isu kontemporer. Yang pertama adalah pengertian. Isu adalah masalah yang dikedepankan atau masalah yang hangat diperbincangkan yang tak asing di kalangan masyarakat. Kontemporer adalah kekinian, sesuatu yang terjadi sekarang atau sesuatu yang menjadi tren pada masa sekarang. Isu kontemporer berarti suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi tren topik pada saat ini, sehingga solusi penyelesaiannya harus sesuai pada masa sekarang, yaitu pada masa modern. Isu-isu strategis kontemporer. Yang pertama adalah korupsi, kedua narkoba, yang ketiga terorisme dan radikalisme, keempat money laundering, yang kelima proxy war, yang keenam kejahatan mass communication. Yang termasuk dalam yang keenam itu adalah cybercrime dan hoax. Hoax berbahaya karena dapat menyebarkan fitnah. Teknik analisis isu terbagi menjadi tiga. Yang pertama tapisan, kedua fishbone, yang ketiga adalah SWOT. Tapisan dengan menerapkan rentan penilaian 1-5 pada kriteria aktual, kehalayakan, problematik, dan kelayakan. Aktual berarti isu itu benar-benar terjadi dan sedang hangat diperbincangkan dalam masyarakat. Kehalayakan artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Problematik artinya isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks, sehingga perlu dicarikan segera solusinya secara komprehensif. Kelayakan artinya isu tersebut masuk akal, realistis, dan relevan. Yang kedua, teknik fishbone. Fishbone mirip dengan mind mapping. Pendekatan fishbone diagram juga berupaya memahami masalah persoalan dengan memetakan isu berdasarkan cabang-cabang terkait. Pendekatan fishbone lebih menekankan hubungan sebab akibat, sehingga sering juga disebut pendekatan hubungan sebab akibat. Yang ketiga adalah analisis SWOT. Digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi, mengklarifikasi dan memvalidasi rencana yang telah disusun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan wawasan kebangsaan, bela negara, dan analisa isu kontemporer yang terjadi di lingkungan kerja. Berikut ini ada 5 contoh. Yang pertama, toleransi. Yang kedua, gotong royong. Yang ketiga, musyawarah. Yang keempat, donasi. Dan yang terakhir atau poin kelima yakni korupsi. Ya, silakan. Ya, maksudnya hari Minggu. Ini saya nggak masalah kalau hari Minggu, cuman dari jam 10 sampai jam 12 saya ibadah. Jadi kasih spare waktu ya bisa. Poin pertama, toleransi. Menurut terminologi, toleransi adalah sebuah sikap saling menghargai, saling menghormati, menyampaikan pendapat, pandangan, kepercayaan kepada orang lain yang bertentangan dengan diri sendiri. Poin selanjutnya atau yang kedua, gotong royong. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyatakan bahwa gotong royong memiliki arti bekerja bersama-sama.
musyawarah. Musyawarah berasal dari kata syawara, yakni berasal dari bahasa Arab yang berarti berunding, rembuk, atau mengatakan dan mengajukan sesuatu. Pakai semua kecuali Dinas, karena Dinas Prajabatan jadi kita off kan Mas Mbak. Oke. Jadi kita mulai pagi mulai hari ini ya Mas ya, berarti Dinas off sudah. Sampai nanti Dinas masuk lagi, masuk pagi pas selesai Prajabatan Dek ya. Oh iya, Oke. Kemudian apakah ada pertanyaan dari Mbak, Mas, Dinas? saya sih nggak ada sih. Ya. Mas Andi? Sudah jelas. Jelas. Oke. Jadi saya pikirkan lagi ya, kita selama Dinas ini Prajabatan kita bertiga dinas pagi ya. Oke, siap. Oke. Kayak gini aja dulu deh ya, Mas. Saya sampaikan tentang jadwal kita. Ini terima kasih. Salam. Yang keempat, donasi. Adalah sebuah pemberian pada umumnya secara fisik oleh perorangan atau badan hukum yang mempunyai sifat sukarela dengan tanpa adanya imbalan. Oh gitu, maaf Bu, tapi saya nggak bawa masker. Ya, pakai maskernya dulu. Ibu ini yang berobat aja yang pakai masker atau bagaimana? Karena suami saya juga nggak pakai masker di luar. Dia juga nggak pakai masker. Iya. Terima kasih Ibu. Jadi saya mau ambil hasil ronsen di sini benar? Benar. Oh iya. Ibu pakai dulu ya. Oh iya. Ya Ibu, sudah selesai? Kapan ronsennya Ibu? Minggu lalu. Minggu lalu ya? Iya. Kartu berobatnya mana? Ini Ibu. Di mana ronsennya? Di situ Ibu. Di bagian mananya yang di ronsen? Di bagian dada dari poli paru. Bagian dada dari poli paru. Iya. Ibu duduk dulu ya, nanti dibantu. Dan pada poin terakhir, yakni poin kelima, korupsi, yakni menyalahgunakan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri. Demikian penjelasan kami tentang keterkaitan antara wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.